bagaimana goal ini bisa dicapai dengan baik walaupun itu tidak hanya dari sisi operational finansial ya, tapi juga dari sisi revenue ya. Strateginya itu benar-benar dari learning, Mbak. Contoh sesederhana, bos saya ini yang operation director itu sudah align, kita akan mendeliver komunikasi di internal itu strateginya seperti ini, fokus kita ini. Oke, kita align Heki, cuman nggak semua manajemen tim kita align ini. Strategi yang baik adalah strategi yang bisa. Berarti kapan Pak kita harus membuat goals-nya itu gitu? Jadi kalau kita orang-orang korporasi nih Mbak Dian, itu terbiasa dengar istilah strategic planning. Okay. Jadi strategic planning itu normally dilakukan setiap tahun. Ada yang menyebutnya itu nanti outputnya, salah satu outcome-nya adalah sebagai original budget. Yang akan dijadikan acuan bagaimana kita menavigasi bisnis ini di tahun depan. Biasanya cycle-nya itu sudah mulai persiapan itu ya, persiapan untuk strategic planning itu di Q4 ya. Q4 itu berarti sekitar Oktober, November, Desember. Itu adalah fase-fase untuk kita mendiskusikan evaluasi tahun ini, apa yang sudah works, apa yang nggak works, kemudian apa yang nanti kita perlu tambahkan lagi dosisnya, apa yang nanti akan kita tambahkan inisiatifnya, terus kemudian ini dampaknya secara finansial nanti akan seperti apa. Akhirnya nanti finansial ini dibukukan menjadi sebuah budget. Revenue targetnya bagaimana, terus kemudian inisiatif-inisiatif entah itu efisiensi, productivity, terus kemudian strategi bagaimana kita juga akan apa itu istilahnya improvement apa ya yang sifatnya itu akan mendorong bagaimana goal ini bisa dicapai dengan baik walaupun itu tidak hanya dari sisi operational finansial ya, tapi juga dari sisi revenue ya, entah itu capital expend apa ya istilahnya kalau capital expend. Jadi lebih ke arah project-project yang memerlukan penambahan aset, akuisisi aset, terus akhirnya itu nanti akan menjadi sebuah strategi yang menguatkan bagaimana kita mencapai goal. Semua itu dirangkum dalam sebuah yang namanya itu original budget. Oke. Revenue berapa di log, terus kemudian HPP berapa di log, terus kemudian nanti kalau ada inisiatif-inisiatif dengan efisiensi seperti apa itu di log juga angkanya, dikunci. Semua nanti akhirnya diketok palu tuh. Ini adalah OB atau original budget untuk tahun depan. Kalau sudah OB, original budget ditentukan itu NKRI. Harga mati. Oh, oke. Itu sudah jadi goal, itu kumpulan dari semua goal itu. Berarti anggapannya semua hal itu bisa kita ukur melalui OB itu tadi ya Pak ya? Kan bisnis kan ujung-ujungnya duit. Kalau kita ngomongin ininya ya operationalize-nya itu kan dari duit ya Mbak Dian. Kalau value itu kan dua hal yang berbeda. Nah, bagaimana kita mengoperasikan sebuah bisnis kan ujung-ujungnya ke duit. Kalau kita ngomongin strategi marketing kan ujung-ujungnya ke revenue. Iya, betul. Kalau kita ngomongin capacity, terus kemudian kita harus akuisisi pabrik gitu kan, atau kita harus nambah aset, itu kan nanti pengaruhnya ke operational cost juga. Nah, semua itu kan akan dirangkum jadi sebuah original budget. Original budget ini bisa jadi goal tahunan gitu. Kalau di korporasi. Di UKM hampir saya nggak pernah ketemu itu mereka melakukan ini, kecuali yang apa ya sudah sering berinteraksi dengan saya, ya klien saya paksa untuk melakukan strategic planning setiap tahun ini. Bahkan klien saya yang pertama itu quality of budgetingnya sudah seperti yang saya harapkan. Oh wow. Yang lain-lain sih memang masih butuh proses ya. Bagaimana budgeting itu pentingnya seperti apa, quality asumsi-asumsi yang akan kita gunakan itu seperti apa. Jadi klien saya yang pertama itu menavigasi bisnisnya dengan benar-benar dengan budgeting yang sudah sangat presisi.
Dan dia bisa menavigasi bisnis. Ya seperti ini ya cara menavigasi bisnis itu. Gitu. Memang lebih enak kayaknya Pak. Maksudnya kita udah punya ukuran nih, ya udah segini aja. Kalau misalnya kelebihan nanti kan otomatis mengubah semuanya ke belakang. Makanya ada mungkin yang teman-teman tahu strategic cost seperti itu kali ya. Itu juga masuk di OB berarti masuk. Oke. Terus kita sudah tetapkan ini goalnya. Terus kita clarity juga ke teman-teman ring 1. Buat meningkatkan satu IO-nya mereka, terus mereka juga diajak diskusi juga sebelumnya gitu ya. Terus selama kita melakukan menuju goals-nya tersebut, siapa orangnya, kapan kita akan mencapainya, apakah itu juga masuk di diskusi Pak? Atau memang dari goals itu sebenarnya masih visi yang paling besar gitu? Jadi proses budgeting pun itu ada dua pendekatan, ada yang top down, ada yang bottom up. Kebetulan yang di tempat saya waktu saya bekerja itu ada ya kombinasi lah ya. Nggak murni bottom up dan nggak murni juga top down. Karena kenapa nggak murni? Karena pimpinan kita yang berada di Eropa sana itu kan sudah punya angka-angka yang dia inginkan kan. Sementara kalau dia harus melakukan ini harus kamu capai, itu kan menurunkan ownership team. Kan bentuknya kan instruksi jadinya. Oh iya betul. Sementara dia juga menghargai bahwa proses bottom up itu juga penting. Sehingga setiap affiliate, setiap negara itu juga menyiapkan angka versi OB-nya masing-masing, original budgetnya masing-masing. Nah setelah itu dipresentasikan tuh. Nah pas presentasi itu jual beli. Ada yang men-challenge, ada yang nawar, ada yang macam-macam. Tapi at the end shake hand kita. Saya katakanlah contoh, kalau saya adalah presiden direkturnya affiliate Indonesia gitu ya, ketika kita proses OB dengan manajemen yang ada di headquarter gitu, kita shake hand at the end. Dia men-challenge, nggak bisa Pak, angkaku sekian karena ini memang market dynamic di Indonesia seperti ini, itu saya punya justifikasinya. Terus kemudian pada akhirnya dia challenge gitu kan. Nah itu nanti akhirnya kita shake hand. Nah kalau sudah seperti itu kan sama-sama punya ownership. Oh iya betul. Ya kan. Nah problemnya setelah saya pulang kembali ke affiliate, bagaimana itu bisa saya sampaikan ke semua organisasi. Sebenarnya di affiliate pun kalau Mbak Dian tadi saya skip ceritanya, itu saya juga di affiliate pun itu juga melakukan proses bottom up. Jadi ada fungsional yang dia juga siapkan angka-angka strateginya, budgeting tahun depan itu seperti apa. Saya konsolidasi sehingga saya punya angka Indonesia gitu kan. Iya, NKRI. Nah, setelah proses budgeting selesai, karena sudah jadi NKRI dan harga mati, ya sudah. PR kedua adalah bagaimana mengcascade official original budget yang sudah disetujui dengan manajemen itu akan menjadi acuan bagaimana kita menavigasi bisnis di tahun depan. Nah sudah tuh mulai mengcascading tuh functional review, finance mengcascade ke organisasinya, commercial team, sales marketing mengcascade ke timnya, operation mengcascade ke timnya, terus kemudian kita melakukan quarterly review. Apakah so far kita on track dengan original budget kita atau enggak? Istilahnya kalau dalam dunia keren itu favorable, unfavor. Favorable itu berarti kita oke atau lebih baik terhadap budget yang kita sudah sepakati. Unfavor ya lebih jelek. Kalau lebih jelek misalnya Q1 kuartal 1 kita lebih jelek, nah itu utangnya banyak, itu Q2, 3, 4 itu gimana cara bahasa Jawanya nempui ya Q1 karena sudah harga mati kan, sudah NKRI. Nah di perusahaan sebegitu pentingnya budgeting. Tapi walaupun itu prosesnya lumayan painful ya dalam semua persiapan, asumsi bisnisnya nanti market dynamic dan sebagainya, tapi itu kan membantu. Bahkan bahasanya itu kalau kamu tidak memplanningkan sesuatu, berarti kamu memplanningkan untuk fail, untuk gagal. Nah sementara kalau kamu memplanningkan dengan baik, kamu itu sudah halfway, kamu itu sudah 50% dari perjalananmu. Sehingga perjalanan berikutnya adalah mengeksekusi bagaimana planning itu bisa terjadi. Nah, sebegitu pentingnya budgeting, goal setting, strategic planning di dunia korporasi, mereka melakukannya setiap tahun dengan kualitas yang seperti itu.
Oke. Makanya akhirnya juga lebih enak terplanning gitu. Makanya mungkin di beberapa korporasi punya strategi cost-nya masing-masing. Terus habis itu departemenku ini sekarang posisinya kayak di sini. Kalau mau ke goals pengen tak bawa kemana dulu gitu. Balik lagi memang navigasinya dari masing-masing itu sangat penting. Oke. Terus dengan adanya planning, jadi pekerjaan yang kita lakukan benar-benar nggak sporadis. Nggak sporadis. Jelas gitu. Apalagi kita mau apa. clarity-nya itu sampai apa ya sifatnya embedded ya di organisasi gitu, attach gitu ya. Jadi semua organisasi itu paham what-nya, why-nya, how-nya paham, kan enak. Kan sudah tinggal action gitu aja. Nggak yang mikir yang aneh-aneh kan. Aku harus ngapain dulu ya gitu. Oke. Terus selama ini Pak, dengan pengalaman Bapak yang ada di corporate, terus menangani beberapa klien juga, ada nggak salah satu strategi yang paling works? Oke. Strategi yang paling works sebenarnya banyak, dan ada beberapa contoh. Saya menyebutkan ada yang works, ada yang nggak works ya, biar nanti kita imbang ya. Yang works itu biasanya lebih ke arah bagaimana kita learning kita itu sudah benar-benar solid, Mbak Dian. Jadi nggak cuma asumsi. Contoh, ketika kita memformulasi strategi dan sampai ini sudah Q berapa ini? Q2. Nah kan ini satu semester kan? Kalau Juli Q3. Juli sudah masuk ke Q3, benar. Tapi kan yang sudah ditutup secara finansial kan satu semester. Betul. Dan ada klien saya yang benar-benar sangat favorable dibandingkan OP-nya. Oh, wow. Dan itu strateginya itu benar-benar dari learning, Mbak. Contoh sesederhana, saya mau bikin mesin produktivitas untuk meningkatkan efisiensinya operator gitu. Loh, oh ini bagus ini. Terus kemudian nanti dampaknya apa? Oke, kira-kira nanti dampaknya itu menurunkan biaya listrik. Dampaknya nanti meningkatkan kapasitas produksi kita. Terus kemudian dampaknya lagi juga akan meningkatkan kualitas karena susutnya itu akan lebih sedikit. Oh bagus itu. Dibuklah angka itu. Oh biaya listrik kira-kira turun berapa? 10%. Oke, tulis 10%. Terus susutnya bisa turun berapa? Ya 3% lah kalau susut. Oke 3%. Tulis semua itu jadi target. Terus kenyataannya mesinnya nggak jalan. Nah, itu mereka sering lalui itu Mbak Dian. Jadi asumsi-asumsi yang dia pakai itu adalah asumsi-asumsi yang nggak tervalidasi. Kalau dunia sales itu adalah angka-angka yang nggak komit atau angka-angka yang masih 50-50 pipeline. Aku akan punya customer nih. Oh, dia nanti akan ada kebutuhan sekitar 600 ton per bulan. Bagus. Ayo kita put sebagai target. Zong. Jadi budget itu hanya angka, tulisan-tulisan angka-angka, tapi jauh dari realita. Nah, ketika dia bisa menghasilkan angka yang favorable dan bagus sekali dibandingkan OB atau original budgetnya, dia itu ngerti bagaimana ngebuk nilai-nilai itu apabila memang benar-benar sudah tervalidasi. Jadi budgeting itu nggak asal, ada sebuah learning juga di sana. Kalaupun misal kalau yang dimasukkan angka-angkanya sudah komit, ini kok angkanya kurang menarik ya. Masa cuma bertumbuh cuma 10%? Masa pertumbuhan bisnis cuma 10%? Gimana nih caranya kalau misalnya minimal 30%? Mikir kita. Apalagi inisiatif yang kita lakukan. Oh, aku ada ide nih. Ayo kita lakukan mumpung ini masih fase budgeting. Kita validasi yuk. Ada trialnya, experimenting. Oh, ada uji. Oh iya, ini menghasilkan angka sekian. Yuk kita book yuk. Di book di finansial dan sebagainya. Jadi kualitas planningnya pun itu juga penting, Mbak. Nah, biasanya teman-teman di business owner ini kalau kita ngomong ini kondisinya macam-macam. Ada yang nggak tahu goal, ada yang nggak tahu strategi, ada yang tahu goal nggak tahu strategi gitu ya. Ada yang tahu goal, ada yang tahu strategi tapi strateginya prematur. Oh, terlalu muda. Terlalu apa ya? Contoh misalnya, aku nanti akan naikkan salesnya kita naik berapa? 50% naik. Caranya apa? Kita akan masuk dengan market baru. Kita akan mulai kerjasama dengan apa gitu ya.
ada nggak success rate-nya sebelumnya itu ada success story-nya lah. Enggak Mas, ini baru kita coba. Gimana kamu caranya nge-book 50% naik? Angka itu dari mana? Seberapa optimis? Kan jadi konsep diskusinya. Saya nggak optimis, kamu optimis gitu kan. Itu bukan strategi yang berkualitas. Oh, I see. Jadi strategi itu kalau kita ngomongin kompetensi Mbak Dian ya. Strategi itu kan kompetensinya leader tuh. Ya. Kalau learning on the fly itu kan kompetensinya individual kontributor. Betul. Learningnya manager itu adalah strategic orientation. Dia tahu asumsi bisnis, dia tahu fakta, dia tahu angka, terus kemudian dia memformulasikan menjadi goal. Goalnya juga terukur, confidence levelnya naik, strateginya juga bunyi, planningnya jelas. Gitu. Jadi ya akhirnya planning itu menyelesaikan 50%. Jadi kita halfway, jadi menuju ke sana. Itu memang seperti itu kualitasnya, nggak cuman ngeput angka-angka yang kita juga nggak tahu angka itu dari mana. Gitu. Iya. Karena kadang orang itu seperti itu Pak, merasa dia optimis, tapi karena satu nggak pernah trial, data juga nggak ada. Makanya akhirnya terus angkanya di-book. Nge-booknya fantastis lagi angka itu. Kalau kayak gitu nggak usah strategi, sudah berdoa aja gitu kan. Kita tawakal sama Allah ya. Oke. Ya. Oke. Now I know, karena sesulit itu sih sebenarnya untuk buat saya yang awam terkait strategi memulai itu gitu. Sulitnya itu nggak cuma Mbak Dian yang baru belajar strategi. Jangan dipikir orang yang sudah biasa strategi itu gampang. Oke. Nah, kalau saya di dunia corporate, padahal orang-orang strategik semua di situ, gua tambah runyam itu. Karena kan nggak sinkron satu sama lain. Oh iya benar. Saya punya pengalaman kerja waktu saya di Korea itu, di dalam manajemen tim ada berapa orang itu? Ada yang dari quality, ada yang dari manufaktur, ada yang dari, jadi 6 orang. Saya sama operation director sudah align itu, sudah selaras. Orang Ukraine, ya Ukraine sekarang sudah lagi goyang itu dengan Rusia. Nah, siapa ini, bos saya ini yang operation director itu sudah align. Kita akan mendeliver komunikasi di internal itu strateginya seperti ini, fokus kita ini. Oke, kita align Heki, cuman nggak semua manajemen tim kita align ini. Kita nanti coba atur strategi komunikasinya agar dia bisa align itu. Karena si orang HR itu punya strategi dia sendiri, Mbak. Iya. Nah kan butuh berantem itu. Sampai akhirnya kita, oke ya, shake hand ya, semua manajemen tim, we are in the same way, kita akan go with the same goal. Itu kan nggak mudah. Apalagi orang-orang strategik semua itu. Iya. Ternyata seru. Lebih menantang. Tapi nggak apa-apa, mending kita berantem. Karena kan strategi kita, kualitas itu akan diuji kalau kita itu punya strong reason di situ. Dan kita punya strong point kenapa kita put angka ini dari mana gitu. Terus apakah strategi ini benar-benar works? Sejauh apa kamu confidence itu? Kalau kita cuman itu datanya dari mimpi kan ya berat. Nah, betul. At least di masing-masing orang dengan adanya berantem udah tahu nih kenapa why-nya lah kita ke sana gitu. Jadi lebih ya itu tadi embeddedness yang sempat Bapak sebutkan gitu. Dan saya saran ke para business owner ya, jangan mudah puas dengan strategic discussion itu. Ketika saya tanya, kamu sudah punya strategi bisnis? Sudah gitu. Berapa lama diskusi? 2 hari gitu. Ya saya jamin, satu, saya mempertanyakan kualitas strategi itu. Kedua, siapa yang align dengan strategimu ini? Jangan-jangan ini kamu nulis-nulis sendiri, kamu lihat-lihat sendiri, terus kamu mau eksekusi sendiri, padahal yang eksekusi orang lain. Strategi yang baik adalah strategi yang bisa dijalankan dan mencapai goal. Oke, itu note-nya banget tuh. Itu. Sama kalau saya lagi penelitian disertasi, penelitian yang baik adalah penelitian yang selesai. Kalau nggak selesai, itu berarti ya nggak baik. Oke, note-nya di situ. Oke, terus dengan kondisi yang saat ini nih Pak, kan kita sudah masuk di Indonesia emas lah, kata-kata orang-orang tuh, dengan generasi X, Y, Z yang sudah mulai jadi satu. Malah sekarang kebanyakan di usia produktif semua tuh, Y sama Z-nya. Nah, adakah hubungannya sama generasi-generasi tertentu Pak pas kita bikin goals? Generasi itu kan reality. Jadi gini, strategi itu pasti generik.
Kita mau kemana, realita kita hari ini di mana, apa yang blocking kita untuk menuju ke goal, kan generik toh. Jadi kalau Mbak Dian ngomong ada hubungannya dengan generasi enggak? Nah, generasi itu kan dianggap sebagai reality hari ini. Oh iya. Tinggal realitinya ini lebih ke opportunity, apa lebih ke blocking menuju ke goal gitu kan. Kalau ke blocking ya harus diselesaikan, harus diaddress problem itu gitu. Kalau opportunity kan asik. Ya kita pakai itu opportunity-nya kita untuk mencapai goal gitu. Jadi akan generik maupun strategi itu bisa di lingkungan yang fungsional, bisa di lingkungan bisnis in general, bahkan untuk negara. Bahkan juga ada strategi perang. Jadi strategi itu bisa mikro, bisa makro, bisa macam-macam kan, tergantung unit organisasinya gitu. Jadi generasi gen itu fakta kan. Berarti kan kita manusia produktif, Gen Z, Gen Y. Terus kemudian kalau itu semua akan berada usia produktif, berarti kan itu opportunity. Oh iya betul. Berarti itu akan menguatkan bagaimana Indonesia ini menjadi Indonesia emas di tahun 2045. 2045 atau 2025? 45 kayak. Berapa tahun itu? Saya lupa. 45 kan ya? 45. Nah itu kan menguatkan Mbak Dian. Cuman kalau seandainya realitanya anak-anak sekarang itu yang pernah kita bahas di podcast yang sebelumnya, butuh healing dan sebagainya, kan itu dianggap sebagai threat, sebagai ancaman. Ya, betul. Sehingga kita harus address tuh gimana caranya mengkonversi itu bisa nggak jadi masalah tapi bisa menguatkan goal kita. Gitu. Untuk menguatkan goal. Mirip sih Mbak, itu berarti kan ngomongin strategi negara itu. Iya. Tapi saya bukan presiden. Oke. Jadi dengan adanya strategi, terus habis itu goals-nya yang jelas, itu bisa kita turunkan juga ke teman-teman baik dari ring 1 dan ring 2. Terus bagaimana kalau misalnya kita nggak punya, ternyata belum kepikiran ke sana Pak. Yang penting usahaku sekarang ada dulu deh, terus habis itu tujuanku ada dulu. Penting nggak sih dengan kita menurunkan ke adanya organisasi mungkin? Penting. Jadi gini Mbak Dian kan lucunya tadi kan bilangnya gini, yang penting organisasi itu ada dulu deh. Yang penting tujuannya ada dulu. Itu kan strategi juga. Oh. Benar nggak? Iya sih. Karena realitanya hari ini aku masih fokus jualan. Yang dulunya aku sendiri, sekarang paling nggak akan ada organisasinya dulu. Itu kan bisa jadi strategi apa ya? Step by stepnya kan gitu. Itu kan strategi Mbak. Masuk strategi walaupun itu sangat minimalis ya, sangat sederhana sekali ya. Cuman kalau realitanya memang seperti itu, why not ya, memang skala bisnisnya masih membutuhkannya seperti itu. Oke, baik. Jadi dari pembahasan kita ini benar-benar seru sih Pak, dengan strategik yang gimana membuat pola pikir kita untuk lebih learning, baik dari individual kontributor, terus habis itu ke level yang lebih tinggi sampai di level manajerial yang ternyata learningnya seperti itu untuk bikin strategi gitu ya, sampai akhirnya kita sama-sama nih menuju ke goals yang ada, baik yang penting bisa dijalankan gitu ya untuk goalsnya dan bisa dicapai dan nggak sporadis lah untuk menjalankannya, harus terplanning. Oke. Untuk organisasi, sebenarnya ini aku juga pengen tahu lebih dalam. Cuman kita di next video aja karena. Oke, sebelum kita ngomongin organisasi dan di next video, jadi untuk teman-teman business owner, kalau lagi belajar tentang goal setting dan strategic planning, strategic process gitu ya, ukurannya apa sih yang dikatakan goal setting dan strategic berkualitas? Secara simpel gini, saya tuh pernah dalam sebuah proses budgeting, goal setting, terus kemudian strategic planning gitu ya. Ketika minimal ini ya Mbak Dian, ketika begitu kita lihat angka-angkanya semua yang kita sudah konsolidasi, kemudian kita sudah fight, kita sudah saling challenge, diskusi, angka ini asumsinya dari mana dan sebagainya, learning itu sudah sangat strong gitu ya. Terus kemudian kita tampilkan di slide gitu misalnya ya. Terus kita melihat goal, kemudian lihat strategi, dan semua orang yang melihat itu senyum. Dan mereka confidence angka ini akan cepat terjadi. Jadi dia sudah memikirkan, oh kita akan di sana. At least seperti itu. Nah seringnya kita itu
bikin goal target 5 kali lipat, terus kemudian strateginya ini begitu dilihat gini ya kosong gitu aja ya, cuman kayak tulisan gitu aja. Nggak beresonansi, nggak relevan. Bener. Apakah ini benar? Apa ini oke? Apakah ini angkanya dari mana? Kan pertanyaan semua itu. Nah, at least seperti itu. Karena saya begitu kita punya kualitas strategic planning yang baik, pasti ada ini juga di situ. Ada ruh, ada resonansi, relate dan yang lain-lain gitu. Dan optimisme itu biasanya meningkat. Sering saya itu di korporasi bos saya itu, I like this. This is a good number. Ini adalah strategic proses yang baik. Let's do it guys gitu. Nah kan pada saat closing kan kita sudah ngomong ya optimis. Wes ini gimana caranya kita perang. Cuman itu aja yang dipikirkan. Nah, lebih setelah itu next stepnya adalah execution. Betul. Yang tadi saya bilang halfway kan. Iya. Setelah halfway kan bagaimana kita mengeksekusinya itu dengan baik. Gitu. Oke, jadi teman-teman itu ngelihat angka nggak cuman apa sih ini gitu, tapi tetap malah termotivasi karena mau ke sana juga. Relate juga, beresonansi juga. Oke, untuk next pembahasan kita terkait sama organisasi ada di next video. Kalau misalnya teman-teman ada yang mulai cerita nih, gimana sih cara bikin goals-nya dulu, atau ada yang mau curhat cara-caranya, kiat-kiatnya, mungkin bisa juga di komen. Terus kalau misalnya ada yang mau nanya gitu ya, gimana caranya dan lain sebagainya, boleh banget untuk klik untuk komen di YouTube kita. Oke, thank you untuk tontonannya hari ini. Semoga bermanfaat buat semuanya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan sama update dari YouTube kita. Thank you. Ciao.